Teman-teman, di video sebelumnya kalian pasti menyaksikan ada beberapa orang di situ menggunakan sakral dari organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate, yaitu di mana Mama Gufron disambut oleh beberapa tokoh masyarakat ataupun tokoh publik dan tokoh pemerintah. Saya di situ belum ngeh kepada sosok di depan yang berdiri tepat di samping Mama Gufron, tepat di sampingnya, teman-teman. Yang dimana kita melihat itu adalah seorang ketua umum PSHT. Dan saya pun diberikan informasi ini oleh beberapa ikhwan yang sudah mengenal manhaj salaf, kalau memang beliau satu panggung dengan Gufron. Coba kita simak dulu videonya. Izin kami duduk, Pak. Yang saya hormati Yai Haji Mama Gufron. No! God, please, no! 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 Siapa yang tidak tahu beliau, orang-orang PSHT? Duduk dengan orang sesat, menyesatkan dan menipu umat. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat buku ajin ko ada gozim. Ma bukan ada kajian. Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Gufron adalah sang penipu umat yang dimana dia berkedok paham bahasa Suryani dan mengucapkan kalimat-kalimat yang sesungguhnya itu menista agama Islam. Seberapa pentingkah Mama Gufron ini bagi beliau, sampai-sampai beliau hadir. Saya Heri Pras diundang untuk duduk bersama memberikan sambutan-sambutan kepada Mama Gufron. Meskipun mau disogok ratusan juta, saya tidak akan pernah datang dan tak akan datang. Kalau perlu saya akan nyatakan depan publik bahwa dia adalah orang sesat yang tidak pantas untuk kita sanjung. Kenapa saya sampai sedemikian gedeknya sama Mama Gufron ini? Karena apa, teman-teman? Dia sudah lebih 1 tahun kita menyaksikan videonya viral di media sosial, lebih 1 tahun. Berbagai macam pihak memberikan tanggapan terhadap Gufron. Tapi apakah Gufron taubat dari perbuatannya? Apakah Gufron berhenti dari kengibulannya? Makin parah. Kata bilatung, kata cacing. Asyidi idhasya kasyira. Anyok! Gua kepret masuk kuburan gua. Karena memang orang-orang sufi itu, teman-teman, ketika diberikan kritikan, ketika dinasehati, ketika diajak mikir, mereka bukan mikir, mereka akan semakin parah. Kebanyakan. Hanya sedikit orang yang bisa menerima kebenaran ketika dinasehati. Ya. Namun di sini yang menjadi herannya saya, kenapa seorang, ya tidak tahu sudah. Wah, kaget. Ya, saya tidak mau memuji berlebihan kepada ketua perguruan silat ya, karena tidak semua ketua perguruan silat itu ya bisa kita jadikan rujukan, bisa kita puji jiwa kesatrianya dan lain sebagainya. Buktinya bisa duduk bersama dengan Mama Gufron ini kan sudah menjadi promosi besar-besaran. Coba lanjut kita simak seperti apa namanya itu sambutan-sambutan beliau ini. Izin kami duduk, Pak. Yang saya hormati Yai Haji Mama Gufron beserta seluruh jajaran pengurus pondok pesantren unik. Wah, kaget. Yang kami hormati, Makanya kata Rasulullah, ma faqad inna rahmatan laka lima fil Allah. Nanti makoli itu harus ada makola, betul nggak? Dan ada. Coba bayangkan, teman-teman, kalau orang seperti Gufron ini semakin didiamkan, apa gak semakin rusak mental anak bangsa? Kalau yang ikut Gufron hanya 1, 2, 3 orang, bisa dihitung jari, ya mungkin kita bisa didiamkan, angin lalu lah begitu. Masih ada 280 juta lebih bangsa Indonesia yang harus kita edukasi. Namun yang ikut Mama Gufron ini bukan 1, 10, 100 orang, ribuan orang. Bahkan orang seperti bisa percaya kepada Mama Gufron, percaya kalau Mama Gufron itu kiai. Apa ini namanya, teman-teman? Dan tidak sedikit juga perguruan-perguruan silat yang mengajarkan haluisme, yang dimana sebenarnya itu bukan bagian dari bela diri, tapi dimasukkan kepada bela diri seolah-olah itu adalah suatu kebenaran. Itu loh bela diri. Dipukul mental, didorong jarak jauh mental, mau mukul, membeku, membatu. Tapi kalau kita menyaksikan PSHT, ya PSHT memang tidak ada unsur-unsur seperti itu. Tapi ketika
ketuanya duduk dengan seorang yang sesat misalkan seperti Mama Gufron, bagaimana dengan anak-anak didiknya? Bagaimana dengan ya anggotanya yang lain? Oknum, kita mau sebut oknum ini. Saya tidak mengeneralisir semua PSHT pasti percaya Gufron, tidak. Saya punya banyak teman dari PSHT, semuanya ya geli kepada Mama Gufron. Tapi ketika ada ketua umumnya seperti ini, bagaimana kita bisa mendiamkan? Ya setidaknya kita mengingatkan bahwa perbuatan beliau mungkin beliau belum tahu kepada Mama Gufron. Mungkin beliau masih belum paham penyesatan dari Mama Gufron. Dan mungkin juga pengetahuan agamanya sebelumnya terdoktrin dengan pemahaman seperti Mama Gufron, sehingga percaya pada Mama Gufron. Atau memang beliau belum sempat buka media sosial betapa hebohnya pernyataan Mama Gufron yang sedikit-sedikit dia berdusta atas Allah dan Rasulnya. Kan semua kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi kalau memang fahamnya seperti ini, ya Allahu a'lam bishawab. Jadi kita harus mengajak anggotanya yang lain untuk tidak ketularan seperti ini. Karena bayangkan PSHT ini banyak di Indonesia. Kalau rata-rata semuanya ikut lalu membenarkan Mama Gufron, ini kan bahaya teman-teman. Oh, Harry Plus menghina PSHT, tidak. Saya hanya mengajak kalian, jangan percaya pada Mama Gufron. Jangan ikut-ikutan meyakini adanya wali menjeduk. Tapi framingan-framingan miring akan dibangun oleh pengikut-pengikut Gufron untuk apa? Ya mengadu domba. Seolah-olah kita yang mengajak untuk umat cerdas berpikir waras itu berada di posisi salah. Mereka yang benar. Lihat widadari dari langit, sab ketujuh atau sab paling ujung. Sekarang ini sekarang. Nampak sedikit dia. Mimi tuh asa kalian dari yang inna kalimah Allah. Nanti aja saya masih kerja dulu di dunia. Wah. Anyok! Gua kepret masuk kuburan lo. Begitu nanti teman-teman. Dan semoga saja faham beliau tidak sejenis dengan Gufron. Dan semoga saja anggotanya yang ikut Gufron juga tidak ada. Ini hanya kebetulan satu panggung. Izin kami duduk. Yang saya hormati Kiai Haji Mama Gufron beserta seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Unik. Wah, kaget. Yang kami hormati, Makanya kata Rasulullah, ma faqali inna rahmatan la kalimah fi Allah. Nanti makoli itu harus ada makola, betul nggak? Dan semoga saja anggota PSHT ada yang menegur atau bagaimanapun mekanismenya. Intinya saya hanya menyayangkan adanya seorang ketua umum atau guru besar dari PSHT duduk sepanggung dengan orang-orang konyol stres seperti Gufron ini. Bagaimana dengan kalian teman-teman saya yang warga PSHT? Coba kalian komentar di bawah. Kira-kira apakah faham dari Mas seperti ini atau dia hanya kebetulan duduk sepanggung dengan Gufron ini? Silahkan komentar.